Halo, perkenalkan nama saya Istriani Magdalena Tamahama dengan NIM 2406060020 Prodi Fisika, UAS Bahasa Indonesia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Di sini saya akan membahas sekilas pengertian bahasa di era globalisasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar di era globalisasi merupakan hal yang penting untuk mempertahankan identitas budaya dan meningkatkan komunikasi efektif. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar di era globalisasi merujuk pada penerapan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa yang berlaku, meskipun dalam konteks yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Selanjutnya, pengaruh bahasa Indonesia di era globalisasi. Salah satu pengaruh globalisasi yang signifikan adalah masuknya istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Seringkali, istilah asing ini digunakan tanpa dipadankan dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kekayaan bahasa Indonesia dan mengaburkan makna asli dari istilah tersebut. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam konteks globalisasi berarti memahami dan menggunakan istilah asing dengan tepat, serta mengutamakan penggunaan padanan kata dalam bahasa Indonesia jika tersedia. Saat itu, globalisasi juga membawa pengaruh pada gaya bahasa, terutama di kalangan generasi muda. Munculnya bahasa gaul, bahasa alay, dan penggunaan bahasa yang tidak baku menjadi tantangan dalam menjaga kesucian dan kejelasan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam era globalisasi berarti menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah struktur ortografi Indonesia, dengan bahasa yang tepat dan benar, menunjukkan identitas suatu bangsa yang beradab. Selanjutnya, tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Tantangan penggunaan bahasa Indonesia yang benar di era globalisasi semakin kompleks seiring dengan masuknya pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam berbagai aspek kehidupan. Globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat istilah-istilah asing semakin banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, dunia pendidikan, serta dunia kerja. Fenomena ini seringkali menyebabkan pencampuran bahasa, di mana bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing yang dapat mengaburkan pemahaman dan merusak kelestarian bahasa nasional. Selain itu, penggunaan bahasa yang santai dan tidak baku di media sosial semakin memperburuk kondisi ini, dikarenakan banyak orang cenderung mengabaikan kaidah tata bahasa yang benar demi efisiensi atau kepraktisan komunikasi. Akibatnya, generasi muda yang lebih aktif dalam dunia digital rentan terhadap pengaruh bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar identitas bahasa dan budaya nasional tetap terjaga. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik di kalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok yang paling aktif dalam berkomunikasi, baik dengan lingkungan akademi maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi. Dalam penulisan akademi, saat menulis karya ilmiah seperti skripsi, makalah, atau artikel jurnal, mahasiswa diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa yang baku, struktur kalimat yang jelas, dan penggunaan kata yang tepat akan membuat tulisan lebih mudah dipahami dan lebih profesional. Dalam diskusi akademik, ketika berdiskusi atau mempresentasikan pendapat, mahasiswa perlu menggunakan bahasa yang terstruktur dengan baik. Kalimat yang terlalu panjang atau tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak diterima dengan baik. Bahasa dalam media sosial. Banyak mahasiswa yang aktif di media sosial dan menggunakan bahasa yang tidak baku atau campuran. Meskipun media sosial cenderung lebih santai, penting bagi mahasiswa untuk tetap memperhatikan ejaan dan tata bahasa yang benar agar pesan yang disampaikan tetap jelas. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat umum. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sangat penting di masyarakat umum.
Berikut beberapa cara untuk menjaga penggunaan bahasa yang baik dalam percakapan sehari-hari. Ejaan yang benar, seperti penggunaan ejaan yang benar sesuai dengan PU EBI adalah hal yang sangat penting. Misalnya kata berkat, bukan berkatnya, tidak, bukan enggak, atau kemudian, bukan ngomong-ngomong. Kalimat yang jelas dan tepat. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Kalimat yang jelas akan mempermudah komunikasi, baik dalam percakapan formal maupun informal. Contoh, kalimat yang baik, saya akan pergi ke pasar setelah kerja. Lebih jelas daripada saya mau pergi setelah kerja ke pasar, mungkin. Bahasa dalam percakapan santai atau formal. Dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali berbicara dengan santai. Meskipun demikian, dalam situasi formal, seperti dalam wawancara kerja atau rapat resmi, kita harus menjaga bahasa agar tetap baku dan profesional. Yang berikut, menghadapi pengaruh bahasa asing. Era globalisasi membawa pengaruh besar terhadap bahasa Indonesia, terutama dengan semakin seringnya penggunaan kata-kata asing dalam percakapan sehari-hari. Untuk menjaga keaslian bahasa Indonesia, kita harus mampu menghadapinya dengan bijak, menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Ketika memungkinkan, kita sebaiknya menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia daripada menggunakan kata asing. Misalnya peserta didik, lebih tepat daripada student, atau kerjasama daripada collaboration. Bahasa campuran, walaupun penggunaan bahasa campuran sering dianggap praktis, penting untuk menggunakannya dengan bijak. Penggunaan bahasa campuran yang berlebihan dapat mengabulkan makna dan mempersulit pemahaman, terutama dalam situasi formal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum, sangat penting dalam menjaga kelancaran komunikasi dan memperkuat identitas budaya bangsa. Di tengah globalisasi, kita perlu bijak dalam menghadapinya dengan tetap menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam percakapan formal maupun informal. Dengan begitu, kita tidak hanya melestarikan bahasa, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan dan profesionalisme di era global yang semakin terbuka ini.